Kalau gitu kita langsung mulai. Kita akan kenalan dengan gigi-gigi yang tingkatan pertama ini permanen dulu ya. Jadi gigi-gigi itu singkatnya ada permanen sama desidui. Oh iya, ini kayaknya ada beberapa yang baru join ya. Halo yang baru join tadi ya setelah pretest. Aku Miranda, kita akan belajar bersama-sama di kelas malam hari ini. Dan bahasan di kelas malam hari ini tentang anatomi gigi permanen. Oke, jadi singkatnya tadi aku kembali. Gigi permanen itu, gigi manusia itu ada dua, apa ya? Aku bilangnya dua jenis lah ya, dua jenis gitu. Jadi ada masanya itu gigi-gigi desidui yang akan kita belajar di kelas hari Jumat atau RCM 2 nanti. Dan sekarang kita akan bahas gigi-gigi yang akan kita pakai sampai tua gitu. Maksudnya ya kalau gigi ini tanggal, hilang, udah nggak ada gigi lagi gitu. Kayak udah finalnya nih gitu. Jadi giginya yang gigi anak-anak atau kita harus istilahkan desidui. Kita sebagai mahasiswa kedokteran gigi itu sebutnya jangan gigi anak-anak itu kalau disebutnya ke orang tua ya, ke orang tua pasien misalnya, ke masyarakat, tapi kita sebutnya desidui. Nah, sekarang gigi permanen atau gigi dewasa, ya gigi dewasa sih ya, masyarakat yang banyak kita dengar itu sebutnya. Itu kita akan bahas rincinya di kelas malam hari ini. Oke. Aku ke next nih. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di kelas malam hari ini? Oke, jadi ada 4 learning point atau 4 topik yang akan kita bahas. Loh, kan gigi permanen doang, Kak. Kenapa kok banyak ya? Kan gigi permanen itu punya banyak jenisnya. Jadi dari jumlahnya, oke, nanti setelah slide ini ya. Tapi aku pengen tahu nih teman-teman, ingat nggak sih kira-kira kalau mungkin pernah dengar gitu ya sebelum kita ke slide berikutnya akan memberikan jawabannya. Kalau gigi permanen ini kayaknya di pretest nomor 1 kan ya, yang benar nih jawabnya jumlahnya itu berapa sih jumlah daripada gigi permanen? Ada yang tahu nggak? Di kolom chat, ramein boleh banget yang teman-teman tahu kira-kira gigi permanen itu jumlahnya berapa? Oke, sip, udah tahu ya. Itu kunci pertama dulu, tahu jumlahnya gitu. Berapa sih takutnya udah jelas nih, oh premolar udah bla 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 gitu. Tapi nggak tahu jumlahnya gitu kan. Nah, oke, sip. Terima kasih teman-teman yang udah bantu jawab ya 32. Itu perfectnya. Kenapa aku bilang perfect? Karena semua gigi bertumbuh. Tapi realnya, kenyataannya, pagi waktu aku hadepin berbagai pasien di RSGM, ada yang nggak sampai 32, bukan karena udah kecabut gitu, nggak. Tapi giginya emang nggak ada gitu. Yang biasanya hilang itu di gigi molar, jadi gigi belakang, gigi paling belakang. Kita akan bahas sebentar, kita akan kenalan ke gigi itu. Atau kasusnya giginya emang nggak ada, harusnya ada, tapi dia nggak ada gitu. Normalnya ada, tapi dia nggak ada. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di anomali gigi di kelas berikutnya. Jadi teman-teman bisa rajin ikut rangkaian 9 kelas di bulan ini ya. Oke, kita akan bahas di sini ada 4. Jadi gigi insisif, ini sedikit perkenalan ya. Gigi insisif atau gigi seri. Jadi kalau kita kedokteran gigi sebutnya insisif, insisivum, incisivus sama aja. Itu semua gigi seri ya. Caninus, canin ya Inggrisnya gitu ya. Caninus itu gigi taring. Premolar ya. Premolar itu kalau bahasa awamnya gigi geraham depan gitu. Waktu anak-anak aku taunya gigi geraham itu ada depan sama belakang. Nah, depan itu premolar. Kalau molar gigi belakang. Tapi kalau misalnya kita udah di lingkup ya dan kita akan menjadi dokter gigi kan sama-sama kita sejawat, sebutnya ya kodenya I, C, P dan M. Jadi udah nggak ada lagi karena gigi geraham depan jadi GD. Gigi geraham belakang jadi GB, nggak ada istilah seperti itu. Itu hanya sebutan untuk masyarakat, untuk awam ketika kita menghadapi pasien. Tapi untuk kode-kode 4 gigi permanen ini jenisnya harus bisa teman-teman pahami. Oke, inilah yang akan kita bahas di kelas malam hari ini. Oke, next. Tadi ya, udah ya. Kalau gigi permanen itu ya jumlahnya 32. 32 itu kalau dia sempurna. Aku sebutnya sempurna karena dia bertumbuh sempurna lah ya. Gitu. Oke, ini aku dibantu sama penaku biar lebih memudahkan kita belajar.
Oke, jadi 32 buah, gampangnya teman-teman harus bisa belajar per kuadran. Jadi ada sebutan namanya per kuadran. Kayaknya next slide ya. Oh, nggak ada ternyata. Kalau gitu aku gambar ya. Semoga ini bisa kelihatan sih ya di sebelah sini. Jadi 32 itu sebenarnya kebagi 4 kuadran. Jadi 4 kali 8 kan. Satu kuadran itu 8 gigi perfectnya. Jadi 4 kali 8, 32. Kayak gini. Kalau digambar sih ya gini sih ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat depan, ini yang paling tricky sih ya sebenarnya. Kalau misalnya kayaknya teman-teman udah belajar nih yang nomenklatur gigi sebelumnya. Nah, ini aku kasih clue lagi untuk memahami gigi geligi. Nah, gigi permanen kalau misalnya kita lihat dari pandangan kita nih sebagai dokter gigi, kita lihat pasiennya ke depan gitu, kita saling hadap menghadap. Berarti rahangnya nanti coba teman-teman membayangkan dia kebagi midline yang vertikal sama horizontal. Nanti dia akan jadi kode 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kuadran. 4 kuadran ya. Kalau misalnya setiap kuadrannya itu 8 gigi, berarti 32 nih totalnya. Nah, kita belajar satu kuadran aja. Kenapa? Karena satu kuadran mewakili juga penempatan di gigi yang lain. Itu penempatan ya, bukan mirip giginya, karena setiap gigi itu beda-beda. Kita akan bahas sebentar, tapi sini aku bahas pertama penempatannya. Jadi mau itu kuadran 1, 2, 3, 4 sama-sama punya 8 dan dengan jenis yang sama, tapi memang beda aja gitu morfologinya, kita akan bahas sebentar. Nah, untuk ini kita bahas kuadran pertama aja kali ya. Jadi kuadran pertama itu insisif ada 2. Insisif 1, insisif 2. Atau istilahnya kita itu insisif yang 1 dan 2 ya. Di sini ada insisif 1, 2, kaninus. Kaninus itu nggak ada 1 dan 2. Atau kalau misalnya istilah yang sering sih dipanjangin itu insisif sentralis. Itu atau insisif 1. Itu sama. Atau I1 kodenya. Insisif sentralis dan insisif lateralis gitu ya. Jadi ini 1, 2. Oke, kita pindah ke kaninus. Kaninus itu menempati posisi nomor 3. Jadi kaninus, setelah kaninus ada 2 premolar, baik itu atas, bawah, kiri, kanan, sama-sama punya 2 premolar. Premolar 1, premolar 2. Kak, ada nama panjang sentralis lateralisnya nggak? Nggak ada ya. Jadi sebutnya aja P1, P2 gitu. Dan yang terakhir molarnya itu ada 3 perfectnya ya sekali lagi. Jadi ada M1, M2 sama M3. Walaupun memang kebanyakan itu gigi molar yang paling efektif digunakan M1, M2, tapi M3 juga ya iya tergantung karena memang kenapa kadang M3 itu suka bisa dibilang ada kurang ya di sebagian besar masyarakat tuh kadang M3 nggak dipakai kasarnya karena misalnya tumbuhnya itu miring atau tumbuhnya itu nggak cukup ruang, itu banyak kasus kayak gitu. Jadi tahu aja secara teori 32, tapi memang paling sering kalau kita hadapi ya itu si 28 gigi. Oke, karena nanti teman-teman akan belajar lanjutan di misalnya teman-teman masuk di prostodontia. Bahkan kalau misalnya lengkap tuh gigi sampai di yang ke-7 ini, itu bagian belakang tuh kadang nggak kehitung gitu. Segitunya M3 itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita kalau belajar gigi permanen harus perfect 32, harus lengkap ya. Oke, dan kalau misalnya kita bahas anterior posterior, anterior itu kan depan, posterior itu belakang. Nah, kalau gigi-gigi depan itu ingat aja C ke C. C ke C itu apa? Jadi kaninus ke kaninus. Jadi kaninus kiri ke kanan, kanan ke kiri itu sama. Jadi insisif sama kaninus aja yang disebut gigi anterior. Kalau gigi posterior itu udah premolar sama molar. Oke, next. Oh, kalau ini sih gambaran kalau dia lagi ngatup ya giginya harus tahu gigi maksila sama gigi mandibula. Jadi gigi atas sama gigi bawah atau gigi rang atas rang bawah ya. Dan kenapa harus dipisahin? Karena beda banget morfologi atas dan bawah. Oke, jadi setiap gigi mungkin awalnya kayak gini. Kak, kayaknya gigi sama aja ya semua. Enggak ya, itu mungkin saat kita masih seorang warga biasa ya atau awam.
sama gitu. Gigi kok ngapain sih dipelajari sampai detil, toh sama semua giginya. Enggak ya, setiap gigi itu khas banget. Mau dia kiri kanan dengan elemen yang sama, itu aja beda. Jadi itu yang kita akan belajar di kelas malam hari ini. Membedakan antara gigi atas dan bawah, satu. Membedakan antara setiap giginya, jadi 1, 2, 3, 4, si incisif, caninus, premolar, sama molar itu dibedakan, kita akan belajar malam hari ini. Kemudian kita akan membedakan antara, kan ada tuh incisif 1, 2, premolar 1, 2, kayak gitu. Caninus aja kan yang satu. Nah, yang 1, 2, 1, 2 itu sama 1, 2, 3, si molar, kita akan belajar juga membedakan tuh kayak gimana sih. Nah, kemudian poin berikutnya, kita akan belajar juga bagaimana membedakan antara elemen yang sama tapi dia di kiri sama di kanan. Tadi kan atas bawah ya. Sekarang kiri sama kanan bedanya apa? Gitu. Oke, kayaknya aku banyak di pengantarnya ya, tapi ini poin-poin penting yang akan mengantar teman-teman untuk belajar setelah ini.